Nah, untuk menyiasati supaya istilahnya dapur tetap ngebul itu gimana caranya, Mas? Ya kalau dapur tetap ngebul ya kita masih apa? Di sini kan masyarakat rata-rata orang buruh. Ya. Ya kalau ada kerjaan harian ya ikut kerja harian. Sampingan lah itu. Ya. Ya dibilang sampingan apa? Biar kambing ini juga sampingan juga itu loh. Karena masih ada usaha yang lain. Iya. Ada usaha lain, Mas? Ada ini usaha lain ya, dagang alat-alat pertanian. Alat pertanian. Contohnya apa, Mas? Apa aja? Ya arit, pacul, terus kolok. Ya kalau ada yang minat bisa ini datang ke rumah. Nama saya Gimen, alamat Dusun 3 Margototo, Metro Kibang, Lampung Timur. Oke, Mas Gimen. Bisa ceritakan, Mas, sejarah awal sampai memelihara kambing di Margototo ini, Mas? Awal mulanya dulu saya dari perantauan kan, ya. Dari Bratasena. Dulu saya tambak karyawan, terus ada PHK. Nyampe ke rumah bingung mau usaha apa. Akhirnya ada ide lah, ingin melihara kambing. Dulu awalnya berapa ekor, Mas, melihara kambing? Awalnya tuh udah dikasih bibitan tuh 1 ekor. Terus beranak sampai sekarang 13. Aslinya sih banyak, cuman karena faktor kebutuhan ya mau nggak mau itulah tabungannya kita kurangin satu-satu. Setiap anak butuh biaya sekolah kita jual, tapi jualnya nggak pernah nyampe besar. Habis HP rata-rata jual. Kalau dilihat udah ada nilainya dijual. Oh gitu. Jadi tujuan awal sampai memelihara kambing untuk bayaran anak sekolah. Iya. Sementara itu ada rencana nggak, Mas, ke depan itu melebarkan kandang, memperbanyak populasi kambingnya sampai? Ada tujuan ke arah situ nggak, Mas? Ya sebenarnya sih ada. Cuman karena faktor biaya, kemungkinan nanti kalau udah panen bisa nambah kandang lagi, mungkin bisa nambah kambing lagi. Ya mudah-mudahan sesuai tujuan, Mas, ya. Ya alhamdulillah. Untuk pakan kambing, Mas, dari jumlah populasi sekarang ini, sampai menggunakan pakan apa, Mas? Kalau saya tuh pakannya daun singkong terus sih, nggak pernah rumput. Ya sesekali rumput kalau stok daun singkong nggak ada. Itu pun daun singkongnya nyarinya jauh, bukan punya tanaman sendiri. Kadang nyampe proyek sana. Itu pun kadang kalau musim apa kemarau kayak gini susah, orang yang apa kerja jabut tuh katanya buat pakan sendiri, mau nggak mau ya kalau pengen pakan ya bantuin jabut. Oh gitu. Jadi kendala saat ini di pakan daun singkong itu, Mas, ya? Iya. Sebenarnya banyak di sini daun singkong. Sebenarnya banyak sih, cuman kan itu rata-rata kan kalau orang sini kan apa ya, rata-rata yang banyak itu diborong. Kalau yang punya yang ini, yang punya ternak besar, skala besar itu. Karena aku kan ini merintis sih, jadi pakannya pun harus apa nyari sendiri gitu. Untuk proyek tadi, Mas, kalau dari rumah sampai ke proyek itu kira-kira berapa jam perjalanan, Mas? Kalau perjalanan dari sini proyek itu berangkatnya aja 1 jam. Kalau kurang lebih setengah hari lah nyari pakannya itu. Setengah hari dari berangkat sampai pulang ke pakan itu. Dari jam 7 pagi mungkin nyampe rumah jam setengah 12 siang itu. Itu dapat berapa ikat, Mas? Biasanya 1 ikat besar itu cukup buat 3 hari, 2 hari sampai 3 hari lah. Sampai setiap hari cari apa gimana? Ya tergantung stok di rumah. Kalau stok di rumah masih ada, ya hari berikutnya nyari gitu. Untuk menyiasati, ya maaf ini, Mas, ya, kita kan selain memikirkan kebutuhan kambing, kita juga memikirkan kebutuhan dapur nih, Mas. Ya. Nah, untuk menyiasati supaya istilahnya dapur tetap ngebul itu gimana caranya, Mas? Ya kalau dapur tetap ngebul ya kita masih apa? Di sini kan masyarakat rata-rata orang buruh. Ya. Ya kalau ada kerjaan harian ya ikut kerja harian, sampingan lah itu. Ya. Ya dibilang sampingan apa? Biar kambing ini juga sampingan juga itu loh. Karena masih ada usaha yang lain. Iya. Ada usaha lain, Mas? Ada ini usaha lain ya, dagang alat-alat pertanian. Alat pertanian. Contohnya apa, Mas? Apa aja, Mas? Ya arit, pacul, terus kolok. Ya kalau ada yang minat bisa ini Mas, datang ke rumah atau wilayah mana mungkin bisa sebutkan WA, Mas. Siapa tahu penonton ada yang minat. Ya kalau yang minat ya bisa WA juga bisa. Nomor nanti ditulis di deskripsi nanti ya. Iya ya. Kalau apa, Mas? 08 berapa? 0823 9866 2198. Itu nomor WA-nya. Kalau yang butuh arit bagi para peternak kambing atau sapi bisa WA. Kalau masih di lingkungan Lampung. Kalau masih di lingkungan Metro Kibang lah. Siap antar. Oke. Jadi usahanya sampai searah dengan peternak kambing. Iya. Sampai jual adalah alat untuk bertani atau arit. Iya. Berapa tahun, Mas, sampai peternak kambing, Mas? Ini diawali dari tahun 2015 sampai sekarang ya sekitar 9 tahunan lah. Dalam waktu 9 tahun itu, Mas, itu kan enggak itu kan lumayan lama, Mas, ya. Ya. Sampai pernah mengalami kendala. Ya kendalanya apa ya? Biasanya kalau kambing itu mitos juga sih ya. Biasanya kalau mitos itu ngasih pakan kambing sebelum maghrib itu biasanya
apa ya, masuk angin tuh loh. Masuk angin. Atau tapi emang bener itu Pernah kali Mas? pernah ngalami Sekarang. 2 kali tuh. Terus yang terakhir kemarin habis lebaran 3 hari itulah. Karena posisi apa mudik, pulang dari mudik itu kesorean, nyampe rumah hampir maghrib tuh, karena nggak tahan suara kambing Berisik ya. berisik itu saya buka langsung dari timbunan, dari drum itu. Dari drum saya buka langsung saya kasihkan ke kambing. Ya nggak lama lah, sekitar 10 menitan itu langsung kontak tuh, kambingnya langsung meleleh. Ada berapa ekor Mas? Ada 5 ekor, ada 5 ekor itu saya bingung tuh awalnya. Terus saya nyari, dengar dari orang tuh kasih susu, terus kasih susu itu susu formula. Dari 5 ekor kambing itu yang selamat 4, yang 1 yang nggak selamat. Oh, yang nggak selamat itu masih anak-anak atau yang gede? Udah lumayan, udah umur 7 bulanan itu. Udah ada harganya lah kalau segitu. Dari pengalaman itu Mas, ada kemungkinan nggak Mas, kambingnya sampai itu sebelum sampai mudik itu apa nggak dikasih pakan gitu Mas? Hasilnya udah dari jam 9 pagi itu udah dikasih makan. Ya kalau dibilang kurang pakan enggak sih, karena sebelum berangkat tuh udah dikasih pakan, di tempat pakannya udah penuh pakan dulu. Karena ya mungkin mitos itulah. Jadi mitos kalau ngasih makan sebelum maghrib dan sehabis maghrib itu kayaknya kemungkinan ya. Kalau sehabis maghrib ini mah kayaknya nggak apa-apa. Kalau sehabis maghrib itu, yang penting menjelang maghrib itulah rawan-rawannya racun. Ya mungkin karena cerobohan juga sih. Seharusnya kalau yang ditimbun itu, kalau bahasa Jawanya pepukan itu, seharusnya ditaruh dulu paling nggak ya 10 menit atau 4 jam lah. Jadi itu gasnya hilang. Diler dulu gitu Mas. Iya. Ngomong-ngomong prospek tentang kambing. Ya. Ini ke depan menurut pandangan sampean, kambing itu apakah masih laku Mas ke depan ini? Kayaknya prospek ke depan tuh bagus sih kalau kambing itu. Karena semakin banyak orang membutuhkan. Contohnya buat akikah, buat khitanan, atau kalau orang Jawa mendak atau nyawu itu rata-rata orang menggunakan kambing. Kalau prospek kedepannya lagi itu hasilnya lebih cerahnya lagi kalau punya anak sekolah, itu ibaratnya buat tabungan. Kira-kira butuh biaya, mau kerja sampingan kan, misalkan kerja di buruh itu kan belum tentu harus dapat duit sekian gitu. Misalkan bayarannya anak sekolah itu kan setiap per semester. Kalau semester itu rata-rata kalau anak SMA itu kan di atas 1 juta plus bulanannya. Jadi ya satu-satunya yaitu kambing itu untuk biaya. Jadi kalau bagi para peternak, apalagi pemula-pemula itu, kalau misalkan punya anak sekolah, ya itulah kambing. Ini yang sampean gunakan metodenya itu metode breeding Mas ya? Iya. Pembibitan. Sampean pernah nggak ngasih pakan daun randu itu Mas? Kalau daun randu itu di kambing itu hasilnya nggak masalah sih. Nggak masalah. Ya. Masalahnya kalau saya itu kan sering telat pakan. Kalau pakan itu alternatif biasanya kan nanam di sekitar rumah itu daun randu itu, pohon kapuk lah. Itu kan ada yang mitos, nanti kalau dikasih daun randu nanti keguguran gitu. Tapi nyatanya selama saya miara kambing itu, walaupun kambing itu bunting atau hamil itu tak kasih itu nggak apa-apa. Itu tergantung kitanya sugestinya ini nggak apa-apa lah gitu. Kalau saya udah niatnya gitu, udah nggak apa-apa ini. Yakin yang penting yakin tuh. Kalau habis beranak itu malah saya seneng. Habis beranak itu rata-rata tak kasih itu daun randu biar cepat keluar ari-arinya. Tapi kalau untuk wedus matang kambing bunting, itu sampai nggak pernah mengalami keguguran intinya Mas? Alhamdulillah belum pernah. Ya nggak minta sih. Nggak pernah. Jadi menurut sampean mitos? Mitos itu kalau daun randu. Bahkan kulit kopi coklat itu pun kalau dibilang itu banyak lendirnya tuh. Saya malah seneng itu. Itu pun nggak apa-apa, malah bagus tuh buat pakan kambing itu. Cepat gemuk karena banyak zat gulanya itu. Masih banyak hijau-hijauan, masih banyak singkong, daun singkong, rumput-rumput liar. Menurut sampean rugi nggak kalau di Madu Toto itu sampai nggak melihara kambing? Kalau menurut saya sih, kalau bagi orang petani sih rugi lah kalau nggak ini melihara kambing. Karena kambing itu benar-benar sangat mudah ini aja cara miaranya. 2 pun tuh aslinya kalau orang kepepet tuh masih bisa miara. Apalagi kalau rata-rata kan orang kampung kan orang buruh. Pulang dari buruh pun itu gampang nyari pakan. Kalau nggak ada ini pun sekitar kita banyak itu pakan. Dari daun-daunan lah, daun apa itu, daun pisang pun kepepet bisa itu buat pakan. Ya yang penting lah, kalau karena orang kampung itu kan jarang yang punya gaji tetap, rata-rata orang buruh. Kalau nggak miara ini ya lebih baik daripada nganggur, ya mending miara kambing. Itu buat tabungan itu, positif tuh.